Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Semoga tetap semangat dalam proses instalasi WRFDA. Baik, nanti di teori teman-teman akan mempelajari beberapa metode asimilasi. Dua metode asimilasi yang cukup populer saat ini, yaitu metode dengan variasi ya, dengan metode variasi error ya. Kita mengenal yang sekarang adalah 3D-VAR yang cukup populer dan 4D-VAR. Di WRFDA sudah ada tools-nya, ya, dan kita bisa mengcompile-nya. Cuma caranya berbeda jika teman-teman hanya butuh 3D-VAR, berbeda caranya jika teman-teman juga membutuhkan keduanya, ingin mengcompile keduanya baik 3D-VAR maupun 4D-VAR. Untuk instalasi kali ini, saya merekomendasikan teman-teman untuk memilih opsi bisa melakukan running WRFDA baik 3D-VAR maupun 4D-VAR. Siapa tahu nanti ini jadi topik di teman-teman. Baik, kita coba ya teman-teman. Kita coba untuk melakukan run pertama untuk melakukan running WRF+. WRF+ apa? Jadi kalau teman-teman mengacu pada user guide-nya yang telah saya share ya, di sini juga ada versi webnya, bahwa untuk running apa namanya keduanya baik 4D maupun 3D VAR ya, seperti ini. If you intend to run WRF 4D VAR, it is necessary to have WRF plus installed first. Ya, jadi apalagi kita lihat catatannya, note-nya, if you intend to run both 3D VAR and 4D VAR experiments, it is to compile it twice. Jadi cukup satu kali, tapi dengan syarat teman-teman menambahkan compile WRF plus sebelum dilakukan WRFDA. Tapi kalau teman-teman hanya 3D VAR, teman-teman bisa hanya cuma compile WRFDA-nya, plus-nya tidak. Tapi karena teman-teman saya rekomendasikan untuk 4D VAR juga, nah sekarang kita bisa mengcompile baik 3D VAR maupun 4D VAR ya, dengan mensyaratkan kita compile WRF plus. Jadi untuk tutorial hari ini kali ini kita akan membahas tentang instalasi WRF plus seperti itu. Itu pertama adalah, dan dari mana source code-nya? Source code-nya itu sumbernya dari file WRF version 4.0.tar.gz ya. Itu semuanya WRF plus, WRFDA, WRF, semua teman-teman dapatkan dari situ ya. Kalau zaman saya itu terpisahnya WRF sendiri, WRDA sendiri, WRF sendiri. Tapi kalau ini semua jadi satu file. Keuntungannya teman-teman downloadnya satu kali saja jadinya. Cuma kelemahannya, hati-hati ini saat mentar ya teman-teman. Kalau di situ ada file yang namanya sama, takutnya menimpa gitu kan. Jadi menimpa di situ. Jadi saran saya teman-teman, kita akalin caranya saat mengekstrak, lalu setelah itu kita rubah namanya ya. Saya akan coba praktekkan. Kebetulan ini adalah kita di folder saya di WRF tutorial, di mana di sini sudah ada WPS sama WRF. Kalau kita tar di posisi directory WRF tutorial, itu nanti akan menimpa folder WRF yang sebelumnya yang sudah menghasilkan mengenerate beberapa exe ya, main exe, real exe, endon exe ya, tc exe, itu yang siap untuk running. Jadi saya akalin dengan masuk ke salah satu folder yaitu test. Baru saya mengekstrak file WRF lagi di sini agar tidak menimpa file WRF sebelumnya. Teman-teman silahkan mengekstrak di folder dengan nama teman-teman sendiri, terserah. Yang pasti jangan di directory yang satu level dengan file WRF, folder WRF ini. Kita coba ekstrak ya. Oke, kita enter.
Jadi di dalam folder test sekarang sudah folder. Nah, kita mau merubah namanya, bisa dengan copy ya, copy WRF dengan nama yang sesuai ya, sesuai yang kita inginkan. Bisa dengan nama mungkin, tapi ingat ya, posisinya tolong setelah kita copy, posisinya disetarakan, dikembalikan setara dengan file WRF yang sudah menghasilkan, sudah dikompil, tapi dengan nama baru yaitu WRF plus. Ya, seperti ini. Kita coba enter. Oh, sorry. Kurang titik. Oke. Oke, kita coba. Jadi copy min r wrf ini titik 2 untuk menyatakan bahwa file yang di copy ini akan satu tingkat di atas folder directory test ya. DLS kita cek kemungkinan nggak ada, tapi saat kita kembali ke atas ya di WRF tutorial kita sini sudah muncul folder WRF plus ya. Isinya sama dengan WRF, cuma belum tergenerate apa-apa di sini, belum terkompil apa-apa. Ya, kita masuk ke WRF plus. Ingat sekali lagi, kita dalam melakukan compiling, pastikan teman-teman sudah men-set environment. Environment itu akan memperlancar teman-teman dalam proses compiling. Kalau teman-teman lupa, pasti banyak errornya terus-terusan. Dan itu bikin pusing kadang. Bikin panik, bikin pusing, seperti itu. Kita coba configure F plus. Ya. Semoga tidak ada kendala. Nah, ini perlu diingat ya, kalau tadi kan WPS sama WRF tidak sama, nggak masalah. Tapi kalau WRDA, WRF plus, dan ya WRFDA dan WRF plus diharapkan sama ya settingannya. Kalau di sini sudah dempar, dipastikan yang sebelumnya, yang WRFDA-nya nanti juga dempar juga gitu. Dan kita bisa milih mau yang mana gitu. Coba kita samakan ya dengan dempar ini gitu. Kemudian kita ingat compiler kita apa? Fortran ya, GNU, Fortran, GCC. Jadi kalau nggak milih 17 ya 18. Tapi untuk saat ini silakan kalau teman-teman mau milih 17, tapi dipastikan WRFDA-nya juga nanti dikompil dengan 17 seperti itu. Tapi untuk saya memilih 18. Nah, saya coba ya. Apakah ada error? Coba semoga tidak ada kendala. Compile WRF plus. Lalu kita menyiapkan file di mana hasil proses, bukan hasil ya, proses compiling. Jika ada error kita bisa tahu errornya di mana karena sudah terdokumentasi. Kita coba enter. Saya coba skip aja karena prosesnya cukup lama. Ya, baik lagi. Kita sudah selesai melakukan compiling. Kita coba cek apakah WRF plus exe-nya sudah keluar atau enggak sebagai tanda bahwa compilingnya berhasil ya. Berarti ini tandanya masih gagal ya teman-teman. Nah, seperti kalau terjadi kegagalan seperti SOP sebelumnya, teman-teman cek file
compile out-nya. Kalau berhasil nggak usah, tapi kalau gagal kita cek lagi ya, kira-kira itu di mana sih? Kita cek. Ini ada error yang mungkin mencurigakan, tapi kita coba satu-satu aja ke atas. Nah, error seperti ini tidak perlu dianggap ya, teman-teman. Ini adalah nama-nama file yang memang ada kata errornya. Error yang perlu diperhatikan saat dia errornya setelah atau sebelum error itu ada informasi no such file. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Seperti ini contohnya nih. Nah, ternyata kasusnya masih sama seperti saat instalasi WARF, yaitu LandRead-nya tidak punya untuk Fedora ya. Semoga di Ubuntu tidak ada masalah ini. Kalau memang ada masalah, ya tinggal kita cek lagi, yaitu teman-teman langkah selanjutnya kita akan dulu kita bersihkan dulu, kita configure dan configure WRF plus, sorry. Kita configure WRF plus, pilih Dempar 18. Ya, setelah itu teman-teman menuju halaman ke file config.wrf. Ini teman-teman perlu diedit lagi seperti yang tadi ya. Apa ya, saya lupa juga karena tadi kopas. Kita cek coba di history. Oh, DLandRead stop ya. Kita coba input di filenya. Di CVFlex ya. CVFlex. Baik, meneruskan yang tadi karena ada error pada proses compiling WRF plus disebabkan sama seperti kasusnya WRF ya, ada tambahan script yang harus ditambahkan di CVFlex. Kita save ya teman-teman. Lalu kita recompile. Kita recompile itu. Semoga kali ini bisa. Oke, karena prosesnya panjang, saya skip saja. Nanti kita lihat hasilnya di saat compilingnya berakhir. Ya, baik. Setelah proses compiling berhasil, tadi sudah saya cek dengan cara ketik ls main /bintang.exe ya, sesuai dengan instruksi di sini ya. Teman-teman, kita bisa cek bahwa hasilnya sudah keluar ya, WRF plus exe-nya. Jadi pada tahap ini teman-teman seharusnya sudah bisa mengcompile WRF plus. Selanjutnya kita akan menginstal satu library sebelum melakukan proses compiling WRFDA ya, agar bisa nanti kita gunakan untuk istilah running baik 3dvar maupun 4dvar seperti itu ya. Sekian untuk sesi install WRF plus.